malam. Kita live lagi hari ini tanggal 24 Maret tahun 2023. Ya, selamat malam teman-teman. Sudah pada buka puasa. Oke. Ya. Jadi malam ini kita akan bahas saham, request dari teman-teman. Nah, sebelum itu saya pengen kita sama-sama ngeliat nih stock screen di TradingView. Ini yang saya pakai untuk ngeliat minggu depan kira-kira kalau buat trading saham-saham apa aja sih yang bisa dipantau. Ya, selamat malam semuanya. Kita tunggu ya 1 menit lagi supaya bisa ngeliat nih kalau pakai TradingView, cari saham-saham yang buat trading seperti apa gitu ya. Ada yang sudah pakai TradingView teman-teman? Ya, nanti kalau belum pernah coba TradingView bisa lihat linknya di grup Telegram Vibo Princess ya. Nanti setelah selesai live ini saya akan kasih link free trialnya juga di Instagram ya. Yuk kita lihat dulu yuk gimana sih kita pakai stock screener di TradingView. Nih ya. Jadi ini stock screenernya kayak gini. Gue bakal lebih ngerti kalau di sini ini ada stock screen ya. Nih ada. Ini ada stock screen, stock screener. Nih. Ya, di sini ada stock screener. Terus kita atur filternya mau kayak apa. Nah, saya pakai yang gampang aja. Ya, di sini saya pakai filter yang gampang seperti ini, pakai MA5 dan 20. Terus saya pilih market cap-nya mau yang seberapa, volume yang seberapa. Saya pakai indikator MACD, terus MA sama stokastik ya. Nah, ini udah filternya udah di setting, terus udah tinggal diklik ini. Keluarlah saham-sahamnya yang sesuai kriteria. Nah, di sini ada technical ratingnya nih, teman-teman. Ada buy, strong buy gitu. Nah, nggak serta-merta langsung dihajar nih, dilihat dulu chartnya ya. Tuh ya, dilihat dulu chartnya satu persatu gitu. Nah, ini kan udah ada beberapa saham. Nah, udah nanti dari sini kita pilih gitu ya. Di sini ada ini, teman-teman lihat sendiri saham-sahamnya. Tuh ya, banyak. Oke. Nah, kita ini di short ya. Nah, ini yang strong buy. Dari strong buy sampai ke yang buy gitu. Nah, ini memang saya settingnya ini untuk yang buy karena tadi setting filternya setting filter untuk buy itu ya. Oke. Ini TradingView nih ya teman-teman, tradingview.com. Jadi saya pakai browser aja sih. Sebenarnya bisa install apps-nya juga di laptop juga di handphone gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya kok kayak lebih cepat pakai browser ya. Nah, ini Telegram grup Vibo Princess. Oke. Goal utama dari sekelompok dan gimana adalah untuk menguraikan talinya. Ini yang pertama ya, screener yang pertama nih di kategori buy itu ada Astra. Ini enggak ya. Ini Astra, BRI, BRIS, lihat nih yang lain. Kita lihat Astra ya. Yuk, kita lihat Astra. SII. Ini udah pantauan juga ya. Ini chart weekly. Ya, ini udah dari sejak kapan ya udah dibahas sih di grup Vibo Princess, di channel Jalan Ninja, di channel Instagram juga ada ya. Nah, ini
Jadi Astra itu sejak dia menguat ya, jadi Astra ini dia tuh rapih ya teman-teman. Dia kalau bikin, teman-teman lihat ya, dia kalau bikin swing rapih ya tuh. Cuma memang harus sabar, Astra. Nah dari sejak Agustus 2023 sampai Januari 2024 swingnya swing turun. Nah dari Januari sampai sekarang dia tuh bergerak di rentang 4.980 sampai 5.425. Posisinya Astra sekarang di 5.325. Nah saya bilang Astra ini digambarnya sih waktu kita IG live ya sebelum ini gitu ya. Jadi kira-kira nanti gerakannya kayak gini. Nah ini on track. Astra ini dari sejak Januari sampai sekarang gerakannya on track. Artinya apa ya, ini masih di dalam seperti yang saya harapkan gerakannya, kira-kira gitu ya. Ini chartnya adalah chart weekly. Area supportnya untuk minggu kemarin itu ada di 5.200 ya. Minggu ini area supportnya ya masih aman nih, masih aman kalau misalnya dia turun memerah sampai menyentuh lagi level 5.200, 5.250. Ini untuk Astra. Resisten terdekatnya itu ada di 5.450 ya. Ini resisten terdekatnya. Oke, nah ini ya untuk Astra yang tadi. Oke, berikutnya kita lihat lagi yang tadi screener ada apa lagi nih ya. Ada yang kedua ada BBRI. Nah itu menurut screener. Nah kita cek dulu kayak gimana nih ya BBRI. Nah BBRI ini all time high ya teman-teman. Sebentar saya ganti dulu. Kalau untuk yang all time high saya punya layout yang berbeda. Nah kayak gini ya. Kenapa? Nah ini udah ada analisanya. Jadi memang ini di dalam tracknya juga BBRI gerakannya. Ini saya pakai Fibonacci channel untuk memantau pergerakan harganya ya teman-teman. Coba ya saya zoom. Nah seperti ini. Ini garis-garis yang miring ini adalah pergerakan harganya si Bank BRI. Nah Bank BRI itu ada support di 6.000 nih teman-teman, ada support 6.000, resisten terdekat 6175 ya ini. Nah saya zoom aja tuh biar kelihatan. Ini ada garis-garis miringnya ini. Itu ininya Bank BRI, supportnya Bank BRI ya. Terus saya kasih lagi nih screenernya. Oke, jadi ini screenernya tadi screener menurut analisa teknikal. Nah ada screener lagi yang saya pakai kemarin itu high dividend nih ya, high dividend. Nah saya udah urutkan ini yang strong buy ya. BBTN udah ya kemarin, kumnya udah. Nah jadi ini tinggal dilihatin aja tuh ya, strong buy. Nah salah satunya ada satu saham yang saya pakai untuk contoh kemarin di Instagram feed. Ini ada ITMG ya. Kedepan ini ada dari batubara itu ada ITMG, ada PTBA, ada Adaro. Nah itu mereka high dividend juga. Nah teman-teman bisa udah dapet ininya screenernya, tapi harus cek dulu ya. Kayak ini BBTN ada high dividend tapi dia sudah kum gitu ya, dia sudah kum. Jadi kalau mau ngejar dividennya ya tentu sudah sudah telat karena kemarin dia sudah kum si BTN ya. Ini kita lihat ya BBTN. Oke nih ya tuh, ini ada tanda D. Nah X date-nya itu 19 Maret. Jadi yang kumnya itu tanggal 18 Maret, X date-nya 19 Maret. Jadi ya kalau yang jual tanggal 19 Maret ya udah baru beli 19 Maret nggak dapet dividen, kira-kira begitu ya. Jadi settingan yang kita pakai itu ini harus dicek lagi. Ini kan ada filternya nih, ini high dividend.
Teman-teman nanti cek ya, habis ini bisa cek ke stock screenernya yang ada di TradingView. Tentunya lebih enak pakai laptop sih ya. Kalau pakai handphone saya nggak pernah juga stock screen pakai handphone. Pakai laptop lebih enak ya, seperti ini. Gitu. Oke. Franz tanya, BTN sudah terbang, nggak rekom ya C untuk masuk sekarang. Nah, ini BTN kan. Kalau lagi menguat begini, kalau saya tipenya saya tunggu dia pullback gitu ya. Nih, ini kan lagi menguat ya kemarin ya sampai 1560. Tergantung mau masuknya itu buat trading atau investasi ya. Kalau buat trading, saya aliran yang nunggu di support kira-kira gitu. Kalau belum punya barang sekarang ya. Nah, ini 1560 ini di sini ada garis Fibonacci nih. Nah, kalau ngelihat begini biasanya sih ini jadi area resisten. Sebentar ya, saya buka lagi area ininya. Nah, berikutnya ada di sini ada 1760. Ini ada resisten berikut biasanya kalau sampai resisten dia agak merah dulu gitu. Apalagi ini udah 3-4 hari ya menguat. Nah, agak merah dulu biasanya gitu. Jadi kalau mau beli menunggu di area supportnya ya boleh juga. Kalau beli sekarang ya bisa aja besok pas memerah ya teman-teman jadi nyangkut. Kira-kira sih gitu ya. Jadi tergantung teman-teman tuh tipenya tipe yang buy on breakout atau buy on support. Nah, gitu. Ya jadi harus tahu dulu karakternya. Oke. Takhashi ITMG ya, kita lihat ya. Ini kemarin malam juga ada yang DM saya karena baca konten ke Berlin gratis gitu ya. Karena baca konten itu gratisnya gimana, pakai dividen. Nah, saya pakai contohnya dividen dari ITMG. Nah, terus dia bilang dia pengen beli ITMG juga. Nah, masalahnya biasanya nih kalau saham-saham, biasanya saya nggak bilang selalu, tapi biasanya kalau habis dividen itu suka turun. Jadi kamu ngerasa gue tuh kena trap itu, udah beli terus habis dividen turun. Makanya kita harus paham, kita itu belinya itu untuk ngambil capital gainnya doang atau dividen. Karena biasanya kalau kita beli untuk ngambil dividennya doang terus masuknya salah, itu jadi kena trap rasanya. Kenapa? Karena biasa kalau ex-date tuh merah nih, kayak di sini tahun kemarin ya. Nih, ini kan ex-date-nya 12 September. Begitu ex-date harganya turun. Iya emang gitu teman-teman. Ya jadi emang kita harus memahami dulu karakter si harga. Secara kita lihat ya, dia tuh udah menguat nih. Dia kan turun ya. Tuh, lihat tuh. Ya, nih. Abis ex-date turun segini. Abis ex-date turun. Abis ex-date lagi turun. Jadi memang karakternya kayak gitu. Harus dipahami dulu nih. Jangan sampai nanti ikut-ikutan kena dividen trap. Emang kayak gitu. Makanya harus dihitung-hitung dulu. Worth it nggak ngambil dividennya, tapi nanti nggak dapat capital gainnya gitu loh. Kecuali memang mau investnya jangka panjang ya. Nih saya kasih tahu dulu ya. Nih ini nih, ex-date turun. Nih ex-date turun emang begitu. Tapi di sini nih ex-date turun, tapi habis itu naik lagi lebih tinggi. Jadi kita lihat dulu posisinya dia sekarang ada di mana. Jadi teman-teman nggak main hajar aja. Kenapa? Konten sebentar ya, saya buka ya kontennya, jadi teman-teman bisa ngelihat nih. Ini ya kontennya. Jadi ini perhitungannya. Nih. Ini ya. Tiket PP Berlin gratis. Nah, ini kan saya pakai asumsi perhitungan dividen tahun 2023. Nah,
pakai asumsinya tahun di dividen yang 2024 udah keluar belum? Ya belum, gitu loh teman-teman ya. Ini dividennya tahun 2023 totalnya dapat sekitar 9 ribuan. Nih, 2 kali nih dividen ya. Nah, April biasanya dia tuh setahun 2 kali kasih dividen. Bulan April sama bulan September. Nah, kalau bulan April ini kan bulan Maret ya, berarti bulan depan ya. Gitu. Nah, kenapa? Kok pasti? Karena saya mempelajari nih karakternya nih yang suka bagi dividen. Bentar ya, nih sorry. Ini jadi membedah nih. Teman-teman saya tuh udah bikinin. Nah, nih lihat ya kontennya ini. Perhatiin yang bagi dividennya di bulan April ya, nih di bulan April. Ya, ini salah satunya ITMG. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun berturut-turut ya di bulan April. Jadi tuh kita kayak mempelajari behaviornya si saham ini gitu. Nah, kalau bulan April dia kum, teman-teman mau belinya pas udah deket-deket kum, ya potensi untuk kena dividen trap tentu lebih besar toh ya. Gitu ya. Oke, itu satu kita pelajarin price behavior. Nah, terus kita pelajari nih sekarang technical analisisnya. Sekarang kita lihat, oke ini udah tahu nih dia mau bagi dividen gitu ya. Tapi kita lihat ya, ini si ITMG dari bulan Januari sampai sekarang ITMG itu selalu terharang di area 27.750 ya. Bahkan di Maret terus kemarin di 5 nih ya, satu kali saya liatin ini 7 Maret, 15 Maret, 21 Maret, 22 Maret dia tuh nggak bisa lewat area ini. Nah, ini adalah area resisten. Kamu mau beli di sini ya, berarti kamu harus paham dulu gitu. Kira-kiranya sih begitu ya. Dimana sih kira-kira kalau misalnya dia memerah ya, kira-kira di kisaran ini, di kisaran 27.000, 26.700 kira-kira di sini. Kalau mau beli di sini boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi ya kamu paham kalau ya dia itu nih ya support terdekatnya di kisaran 27.500 kira-kira begitu ya. Jadi ketika kita mau ngambil dividen, kita harus ngukur dulu teman-teman, satu area masuk sama nanti deket tanggal kum dan exit itu masih ada potensi rewardnya nggak gitu. Terus udah gitu kedua ya, kamu nih mau ngambil dividennya atau mau ngambil capital gainnya. Kalau mau ngambil capital gainnya ya jualnya di kum, nggak dapet tuh dividen. Kenapa? Karena biasa habis ex-date dia turun gitu, jadi nanti nggak berasa kena trap ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baca beberapa posting saya terakhir ini tentang nyicil saham, tentang ini tuh biasanya long term ya, nih biasanya long term gitu. Jadi jangan sampai nanti, kenapa post ini dari jauh-jauh hari, supaya ada waktu nih teman-teman kalau mau collect ya jangan deket-deket kum baru beli, kira-kira gitu sih ya. Jadi harap dihitung-hitung dulu ya. Di dividen the big four beberapa sih sudah mau ini ya. Ini beberapa 4 April ini BCA itu kumnya 22 Maret udah kemarin ya. Terus BMRI 19 Maret udah kum juga, BNI juga udah kum, BRI juga udah kum. Jadi tinggal yang punya saham-saham ini ya tinggal tungguin masuk ke rekeningnya, kira-kira gitu. Nah, kenapa konsep ini saya bring up ke Instagram? Karena di teman-teman saya terus keluarga tuh banyak yang nggak kuat untuk trading. Nah, jadi tapi pengen gitu dapat income dari investasi. Nah, ini itu jadi ya udah buy and hold, kira-kira gitu, tinggal sahamnya aja ya. Oke, udah ya, jadi udah dijelasin. Buat yang DM nanya boleh beli apa enggak,
jawabannya yang pertama adalah harus diperhitungkan dulu. Kamu mau trading atau investasi gitu. Kalau cuma mau beli ngambil dividennya doang, kamu dengan posisi jangka pendek, jangan sampai nanti berasanya kena dividen trap. Jadi harus dipahami dari depan ya. Kalau untuk trading, kalau saya pribadi, saya nunggu dia memerah dulu sedikit, mungkin di kisaran 27-an gitu ya, di kisaran sini 27 ribuan, karena ini kelihatannya masih banyak tekanan jualnya untuk ITMG gitu ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? The Pugu minta view SMGR. SMGR terdekatnya support berapa? Oke. Wow, SMGR gini ya. Ini saya pakai chart daily. Ini ada di support terdekatnya di 5.650 ya. Trennya ini masih tren turun berat. Saya pakai weekly aja ya, tuh lihat ya. Jadi 5.000 sebenarnya support tuh 5.825. Kalau support ini tertembus, dia welcome ke 5.475. Nah, ini nih ada di area support, tapi belum ada konfirmasi pembalikan arah nih untuk SMGR. Kalau trennya teman-teman lihat sendiri ya, ini arahnya masih arah turun, belokannya belum jadi, kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita ngomong soal belokan atau U-turn ya, nah ini belokannya lagi bikin, paham ya teman-teman, secara visual gampang-gampangnya aja. Ini U-turnnya lagi dibikin kira-kira gitu ya. Ada yang belokannya tajam saham nih kayak gini ya, sorry, ini belokannya tajam, Z langsung, ini V-shape kalau bahasa teknikalnya. Nah, ini belokannya lagi dibikin gitu. Oke, saya jadi ingat yang di support ini. Nih ada yang lagi nungguin di support. Nah, nih ya SMRA. Nah, ini lagi di supportnya itu 520. Nah, ini ngeri sedep. Kenapa? Ya, kalau break turun melorot ya dia ke 486, 472. Nah, dia ini lagi di area support. Tapi apakah sudah confirm balik arah? Belum. Kalau mau dilihat ada candle reversal di sini, bentukannya masih bearish harami gitu. Lagi live masih bearish harami. Kalau dia bisa ditutup di atas 540, ada potensi dia menguat menguji 550 sampai ke bentar, nggak kelihatan nih, sampai ke 565 kira-kira gitu ya. Ini untuk SMRA ya tadi ya. Ini jadi inget saham-saham yang ada di support. Jadi kalau kamu trading yang modelan gini ya harus jangan ditinggal gitu ya, jangan ditinggal. Kenapa? Ini kalau break sini ya deket banget untuk menyusur support berikutnya ya. Itu aja sih. Ada lagi atau kabut TCPI, coba saya lihat TCPI. Ini tolong bilangin papa, mama lagi. Nah, TCPI gini. Bentar ya. TCPI sebentar. Nih, begini ya. TCPI jadi supportnya 6.725. Sekarang posisi ada di 7675, support terdekat 7375, resisten 7850. Menguat di atas 7850, potensi menguji area berikutnya di 8.300. Ini untuk TCPI gitu ya. Oke, oh iya Kak Janur, tahun 2020 nggak ada dividen untuk ITMG. Iya, kenapa? Karena kan lagi pandemi ya. Nanti coba ya saya cek ya. Tapi saya ingat tahun 2020 beberapa tuh nggak ngasih dividen, pandemi Kak gitu.
ya, nanti saya cek ya, saya post di story. Oke ya teman-teman, jadi untuk yang harus dibedain banget, untuk yang beli saham untuk ambil dividennya atau beli untuk capital gain, beda ya strateginya, jadi punya resiko sendiri ya. Aprianto, BBTN tadi udah dibahas kan ya, udah nih BBTN, nanti tinggal cek lagi, BBTN udah dibahas ya. BNGA apakah masih bisa buat tambahan muatan? BNGA, oke kita lihat ya. BNGA belum ada ya, saya terus terang belum. Oke, kita buka chart daily untuk lihat. BNGA belum ada belum ada info kapan dia bagi dividen ya untuk 2024. Saya juga belum mempelajari ya si BNGA ini bagi dividennya tiap bulan apa. Tapi kalau dilihat tahun 2022 April, tahun 2023 April, kita lihat lagi tahun 2021 April, tahun 2020 April. Nah, kalau gitu dia biasanya nih sukanya April nih bagi dividennya ya. Besarannya nanti teman-teman bisa lihat. Bisa tambah muatan, tergantung. Kalau misalnya kamu memang buat buat investasi, kapan aja sih bisa tambah muatan gitu ya. Itu bulan depan bagi dividen ya bisa aja beli. Nah, balik lagi ya penjelasannya sama. Kalau buat investasi tambah muatan mah kapan aja, ukurannya kapan aja kamu ada dana ya udah beliin aja gitu. Toh kan buat jangka panjang, kita view-nya bukan buat 1 atau 2 minggu ke depan. Nah, ini BNGA ya. BNGA ini saya harus buka di sini ya chartnya. Uptrend. Nah, BNGA di weekly sebentar. Nah, BNGA itu level all time high-nya ada di 2000 nih ya, all time high ya, ada di 2600-an. 2640 ya. Melihat bentukan seperti ini, terdekat itu ada potensi untuk menguji 2140 terdekat ya. Ini kan kita bulan Maretnya udah mau habis ya. Ya paling nih, ini menurut saya kisaran terdekat ya, paling kalau menguat terdekat dengan sentimen dividen dia akan uji ke sini gitu. Biasa ya, kalau udah uji kesini biasanya sih ada pullback dulu sedikit kayak gini nih, naik uji tuh mundur dulu sebentar ya. Akra juga gitu kan, ini kalau soal kelakuan ya, kelakuan harga. Nah, biasa kena area Fibonacci terus kena turun dulu sebentar gitu ya. Kita lihat lagi BBCA, BBCA udah ceban loh tuh teman-teman ya. Nih, jadi kalau yang jangka panjang mau beli untuk simpan jangka panjang ya pas lagi merah-merah ya beli gitu. Ini kan lagi diskon gede nih BCA kemarin ya. Setiap habis bikin all time high ya wajar kalau dia merah-merah gitu teman-teman. Nah, kalau kebalikannya, kalau mau capital carinya capital gain bukan cari dividen ya jualnya deket-deket area resisten kan kira-kira gitu ya. Oke, Dedi. Nah, Dedi tanya agro. Oke, ini kita lihat ya. Agro ini udah turun banyak, teman-teman. Nah, sama kayak siapa tadi? Lagi bikin pengkolan. Nah, gini ya. Ini turun dari 2.600 loh. Sekarang ada 300. Nah, ini panjang sekali landai. Nah, kita lihat. Apakah dia bikin U-turn-nya berhasil? Oke, kita lihat, kita jaga di sini. Ya udah. Selama dia bisa terus bertahan di atas area 250 terus ya. Nanti kan bakalan kita ceritanya menghayal nih ya. Kan gini. Maunya kan gini. Nah, gitu. Agro.
Ya siapa nih nanya? Dedi, Pak Dedi Hendra Wijaya. Kira-kira gitu. Selama dia bikin U-turn-nya berhasil kayak tadi Astra, ya udah gitu. Jadi selama dia bisa bertahan di atas 250 aman. Kira-kira gitu ya Pak Dedi ya. Oke, kalau ada pertanyaan lanjutan silakan. Sorry kalau ada yang ke-skip belum kebaca. Oke. Susah dibaca namanya. Ada yang nanya Arto Deme stuck. Oke ya, saya lihat Arto. Ya Arto. Setahu saya Bang Jago ini masih. Nah ini juga. Oke ya, kita lihat pakai konsep tadi. Oke, kita jagain. Nah, kalau dia mau naik Arto, kalau dia mau naik tahan dong di atas 2620 ya, tahan terus naik deh ke 3000. Kita gambar lagi gini lah kalau mau, kalau dia melorot, nah gini kira-kira gitu Arto ya. Jadi baiknya tahan di 2620 untuk Arto untuk bisa menguat. Oke. Kita lihat lagi pertanyaan yang lain. BBYB Sensen kita tanya, sama nih kayaknya yang ditanya gerakannya pada lagi proses membuat U-turn. BBYB ini dari oke, ini waspada ya, ini waspada support 210. Kalau support 210 tembus ke 171, jadi ini harus waspada banget ya. 210 171, kalau 171 tembus ya turun lagi nih ke bawah nih, udah serem banget nih, bisa ya di bawah sini gitu ya. Jadi baiknya bertahan di atas support itu kalau mau naik. Resisten terdekat untuk BBYB ada 322 358. Oke, saya jadi ingat satu si Goto. Jadi ingat bentukan-bentukan ini, jadi inget nih. Nah ini kayak gini ya teman-teman nih. Jadi ya Goto ini saya pakai chart weekly. Oke, supportnya ada di kisaran 65 63. Ini semua kenapa bisa ngomong ini adalah hitungan Fibonacci ya. 1 2 3 minggu terakhir di sini. Kalau 63 ditembus maka welcome 57 51. Kira-kira gitu. All time low-nya Goto itu ada di 54 ya. Jadi Goto sekarang range pergerakannya 63 sampai 74. Kalau bisa ditutup di atas 74 baru kita ngomong 82 gitu ya untuk Goto. Oke. Wisnu Mahadi tanya Bang. Nah, ini nih. Ini kalau belajar chart pattern bisa ini weekly ya. Ini. Jadi ini kalau saya pas lagi ngajar pas chart pattern, inilah untungnya bisa belajar chart pattern at least ya. Kalau yang belinya di pucuk cut lossnya enggak apa ya, bisa cut loss lah gitu daripada keseret ya. Jadi chart patternnya yang ada di bank itu dia membentuk double top nih, sama double top. Nah, tadi juga ditanya tadi di grup Telegram Vivo Princess C, kenapa tuh dihantam ada gambar pisau? Ya itu ada double top. Nah, terus turun ya. Masih trennya itu downtrend berat ya, teman-teman nih lihat ya. Tuh ya. Dari tahun 2021 sekarang 2024 ya. Supportnya ada di 915. Jadi teman-teman, biasa kalau saham tuh lagi downtrend cenderungnya emang turun lebih dalam, kayak kita lagi lari di turunan gitu ya, turun lebih dalam, naik ya paling naik sedikit nggak kuat, turun lagi lebih dalam gitu. Nah untuk bank ini saya pakai chart weekly, agak ngeri sedep nih teman-teman, ini di support gitu ya. Supportnya itu di 960 kemudian 915. Kalaupun ada penguatan terdekat dia menguji 1080 ya, 1015 sampai 1080 ini untuk bank ya. Jadi kayak gitu bentukannya teman-teman. Astra tadi udah ya, Astra tadi udah dibahas, dilihat ya. Jujur itu adalah pantauan di grup dari
tahun lalu dari kita gathering di Desember ya, itu lagi bikin U-turn ya. Oke, Shine tanya TOR. Teman-teman, saya sampai jam 9 ya, karena saya harus kasih obat untuk suami saya. Oke, TOR bentukannya masih kayak gini ya, jadi ini ada garis downtrend line, berarti arahnya masih turun. TOR itu supportnya di 830 di sini. Kalaupun ada penguatan terdekat dia menguji 900 maksimal 920. Ini untuk view-nya view weekly nih teman-teman gitu. Jadi sempit, arahnya masih turun. Oke. Saya tanya yang di question box ini ya. XL sama ADMR, XCL. Nah, XL gini. Jadi dia udah mulai balik arah. XL itu ada support, bukan balik arah ini, saya bacanya dari sini ya, balik arahnya dari Mei 2023. Udah mulai gini, jadi mulai bikin higher high higher low. Nah, XL sekarang kan arahnya lagi turun ya. Support pertama di 3240, kemudian ada di 2200 ya. Support 2, support 3 ada di 2101, 23. Kalau ada penguatan dia akan menguji di kisaran 2500 untuk XL. Kemudian ADMR potensi penurunan menguji area support di 1260. Minggu ini ya, ini sudah posisinya ada di bawah MA20. Nah, biasanya teman-teman, ini kalau kita lihat ya, ini ada top 1, ini ada top 2. Apakah akan jadi double top? Belum tentu juga teman-teman, karena neckline-nya ada di 1085. Nah, kalau ngelihat posisi saat ini, dia ada potensi untuk menguji support 1260 di sini dulu. Kalaupun dia ada penguatan rebound terdekat ya, paling menguji 1355. Nah, waspada kalau 1260-nya ketemu ya dia ke sini. Waspada lagi ini ketemu ya dia ke sini. Nah, ini enaknya Fibonacci, kita bisa lihat step by stepnya turunnya kemana. Waspada nih ya, ini ada 2 top. Sama juga kayak ITMG kan begini, dia bikin top. Tapi apakah dia akan jadi double top? Belum. Jadi harus tunggu apakah secara analisa teknikal memang begitu ilmunya. Baru indikasi tapi belum konfirmasi. Nih ya, tentang double top. Oke, lanjut. Semangat 1 miliar. MTEL. Oke, kita lihat. Semangat 1 miliar. Masalahnya MTEL nih rapi banget gerakannya. Gini tuh. Kayak kue balapis ya, lapisannya rapi. Nih. Arahnya lihat teman-teman. Tuh. Waspada kalau turun di bawah 595. Ya, dia akan turun ke bawahnya lagi. Arahnya sekarang swingnya lagi swing turun. Kalau dia ada rebound ya kita baru bicara nanti ke sini. Tapi saat ini swingnya swing turun mendekati area supportnya. Ya. Oke. Selanjut. WIM bisa naik nggak? Yuk kita lihat yuk. Bisa naik nggak ya? Kecuali ya. Mana ya? Arahnya nih. Jujur ya teman-teman, coba deh, ini ada yang nanya nih, Lili bisa naik nggak? Kita jujuran ya, kalau ngeliat kayak gini potensi naik sama turun gedean mana? Coba gede mana potensi naik sama turun? Yuk coba teman-teman kalau ngeliat chart kayak gini, menurut teman-teman potensi ke utara sama ke selatan naik sama turun gedean mana? Tuh udah pada jawab ya, gedean turun. 2 orang turun. Nih Lili tanya, Lili nih teman-teman ngelihatnya potensinya gedean turun. Ini weekly ya, tuh gitu. Masih bisa naik nggak? Ya bisa, tapi saat ini kalau ngelihat kayak gini gedenya turun gitu ya. Candlenya masih kecil-kecil, masih pitik-pitik ya, masuk candle panjang merah ya turun. Jadi
agak sulit kalau bilang. Kalaupun naik ya naiknya paling pitik-pitik ini tuh ya, naik terbatas, jangan dipaksain masuk. Asik ya kalau kita nanya, di sini ada temennya ya, jadi bisa ngeliat tuh yang lain aja ngeliatnya masih banyakan turun gitu, bisa naik gak ya, naiknya agak gimana gitu ya jawabnya. Nah gitu, kayak hubungan yang nggak bisa dipaksakan. Oh bagaimana arahnya gini, ini serem loh segede gaban gini loh gitu ya. Sorry ya Lili ya, jadi kalau kita bicara sekarang potensinya masih lebih besar turun, kalaupun naik terbatas katanya tadi. Siapa tuh ya, Risa tadi. ASI udah dibahas, ada di mention 2-3 kali, nanti dengerin rekaman IG live ini ya. Oke, jadi gitu ya Lili ya, agak sulit gitu ya. Oke, Oka tadi Goto sudah dibahas ya Oka ya. Terus Toba, nah mungkin sekitar 2 tahun lalu ya, ada yang nanya nih di sini nih waktu itu ngomong soal Toba, mana mungkin Toba turun gitu. Nah, pakai analisa teknikal, segala sesuatu tuh ada waktunya, ada waktu naik, ada waktu turun ya. Kalau analisa teknikal mana ya, percaya nggak percaya ya, kejadiannya gini gitu. Nah Toba ini kita udah lihat ya sama-sama ya, ini arahnya turun ya nih. Jadi kalau dilihat trennya apa, trennya tren turun. Nah sekarang kita lihat, kita zoom gini ya, dia sekarang sih udah bikin higher low. Oke teman-teman, kita ya yuk kita iniin lagi, kita pantau nih bener nggak nih. Nah masalahnya 3 minggu terakhir tuh kurang enak gitu ya. Kenapa? Karena kelihatannya kok ada potensi dia tuh mau melemah, menguji ke area supportnya. Ci, lu kok bisa ngomong sih apa candle gini ya. Belajar analisa teknikal, lihat di sini cara asik baca candlestick. Jadi bukan ilmu nujum ya teman-teman, tapi itu ya dibaca ya, ada ilmunya. Jadi kalau lihat kayak gini kelihatannya potensi turunnya tuh besok kok ada gitu ya. Tuh namaku bilang kayaknya mau turun, kira-kira gitu ya. Oke ya, view Toba, view terdekatnya sih seperti itu ya. Fendi buka, oh iya udah lama nih nggak ngelihat buka. Tadi udah Goto, sekarang kita lihat buka ya. Gimana dong teman-teman, nyungsep menghujam bumi, all time low. Oke ya. Oke, buka kemarin kan, ini kita satu-satu ya, kita kalau ngelihat analisa satu-satu, kita lihat yang gede dulu baru yang kecil. Jadi saya terbiasa untuk lihat makro terus baru ke mikro, top down analysis. Jadi topnya kita lihat, setuju, kita lihat turun ya. Oke, turun. Nah kemarin dia bentuk candle seperti ini ya. Oke, ini menandakan banyak nih yang beli lah kemarin nih di all time low. Oke, sekarang kita buka. Kalaupun besok ada dia rebound, maka dia menguji kemana? Oke ya, saya ukur ya teman-teman. Ini mau nggak mau udah, ini kan range-nya gede dari 175 128. Kita mau lihat dong di tengah-tengah ini ada apaan nih, kira-kira gitu ya. Oke, saya buka dulu bentar. Ini udah diukur, cuman karena dia udah breakdown, jadi saya harus buka. Ada 147 di sini nih yang warna kuning ya. Nih. Ini adalah area Fibonacci. Saya buka levelnya golden ratio, teman-teman. 161.8. Jadi emang biasanya di area golden ratio ini harganya tuh suka stop gitu. Ya, nih di sini. Ini di area golden ratio 147. Kalaupun besok dia ada rebound, maka terdekatnya ada di kisaran sini, 4773, kira-kira begitu. Ini weekly loh ya teman-teman. Kalau kita dailynya, nah
tapi dailynya udah kepentok MA20. Hati-hati nih ya, dia di dailynya udah muat tapi ini udah kepentok MA20. Kalau udah kepentok ya besok bisa begini lagi gitu ya teman-teman. Nah ya, Fendi semoga untuk bukanya bisa dipahami ya. Rifan, kelas Vibo kapan lagi? Mau kelas Vibo tapi yang simple aja ya, yang sebentar aja. Habis lebaran aja ya kelas Vibonya online ya nanti ya. Tapi Vibonya jangan Vibo yang jelimet, Vibo yang simple aja. Mau nanti yang simple online, bayarnya yang murah meriah. Gimana? Mau kah? Gak usah ini kan Vibonya banyak nih, gak usah yang banyak-banyak, yang simple aja. Jadi gak usah semua, tapi yang penting teman-teman bisa pakai caranya yang benar ya. Nanti ya pakai yang buat newbie abis lebaran kali ya. Oke ya, ini kan udah mau lebaran nih teman-teman, pasti udah mau jalan-jalan minggu depan ya nggak? Oke. Nanti saya bikinin kelas yang simple, murah meriah, pokoknya bisa narik-narik buat tau lah ini kemana-kemana aja ya. Oke teman-teman, Vibo retracement, iya, bahkan cuman satu Vibo retracement aja ini variasinya banyak. Iya, jadi yang sebaiknya nanti sebelum ikut kelas baca buku ini dulu. Jadi nanti nggak kosong banget gitu. Yang udah punya ya baca-baca dulu, terus punya dulu ini coba-coba tarik dulu. Kalau jadi nanti begitu di kelas nggak bengong, nggak kaget banget gitu ya teman-teman ya. Oke ya, nanti abis lebaran nggak apa-apa ya teman-teman ya, biar kan pada mau jalan-jalan kan, sama pada mau mudik kan. Biar konsen happy dulu. Oke ya, nanti THR sisain sedikit buat ikut kelas Vibo. Oke teman-teman. Nah, yang terakhir deh, apalagi nih ya, jadi bingung nih. BBRI tadi udah ya, Dirna, depan sudah ya. Teman-teman maaf ya, saya harus udahan dulu IG live-nya karena ini nih jam 9 saya harus kasih obat sama suami saya. Itu tidak boleh tidak boleh terlambat waktunya, jadi ada jendela yang harus saya kasih obat. Jadi saya mohon maaf, saya udahan dulu IG live-nya. Buat teman-teman yang belum terjawab, teman-teman bisa join ke sini, ke Telegram grup Vibo Princess free. Linknya ada di bio Instagram. Nanti klik aja di sini, nanti saya jawab ya. Oke teman-teman, mohon maaf harus udahan dulu. Nanti kita sambung lagi di IG live berikutnya. Dadah. Thank you Kak Janur, God bless you too. Minum obat.